Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya, bos. Amin, amin, ya robbal alamin. Bos, ASEAN Cup U23 atau disebut Piala AFF U23, sebuah turnamen sepak bola U23 yang paling bergengsi di seluruh negara-negara Asia Tenggara akan segera digelar, bos. Kira-kira kurang 1 bulan lagi, bos. Ingat, 1 bulan lagi. Tepatnya pada tanggal 15 Juli sampai tanggal 30 Juli, bos. Menurut hasil drawing kemarin, tim nasional Indonesia berada di grup A, bos. Pesertanya siapa saja, bos? Oke. 1. Timnas U23 Brunei Darussalam. 2. Tim nasional U23 Filipina. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Timnas U23 Malaysia, bos. Ini yang kita tunggu-tunggu, bos. Karena duel dengan tim nasional U23 Malaysia itu selalu dan selalu menjadi topik dan derby yang sangat-sangat memanas, bos. Kabar baiknya, bos, Indonesia ditunjuk secara langsung menjadi tuan rumah, bos. PSSI sudah menunjuk 2 stadion sebagai laga pertandingan atau disebut laga duel sengit, bos. 1. Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, bos. Dan yang kedua, Stadion Utama Gelora Bung Karno, bos. Bos, dari rumor yang ada, pada tanggal 21 Juni depan ini, bos, akan diumumkan nama-nama pemain yang memperkuat timnas U23, bos. Oke, bos, sekarang aku akan membahas di bagian lini serang, bos. Meski belum diumumkan secara resmi, tapi menurutku di bagian lini serang akan diisi 1. Marcelino Ferdinand, dan yang kedua si Rafael Strike, bos. Tentunya kedua pemain ini sudah sangat berpengalaman, bos, meskipun usianya sangat terbilang muda sekali, bos. Karena kedua pemain ini sudah berada di level tim nasional senior, bos. Sudah pernah mengalami sebuah pertandingan melawan tim-tim terkuat di Asia, bos. Menurutku, bos, ini PSSI harus memperhatikan ada salah satu mantan pemain tim nasional Indonesia dahulu yang sudah lama sekali tidak ada kabarnya, bos. Pemain ini siapa, bos? Si Ramai Rumatik, bos. Pemain ini sangat-sangat masih muda sekali, bos. Dia berumur 22, bos. Dulu waktu di era Sintayong dan di era Indra Safri, pemain ini digadang-gadang, disebut-sebut sebagai anak ajaib dari tanah Papua, bos. Kala itu dijuluki pemilik tendangan roket timnas Indonesia, bos. Tapi kabar sedihnya, dulu Ramai Rumatik ini mengalami cedera yang sangat-sangat parah sekali, bos, sehingga tidak terlihat sama sekali di skuad Garuda Indonesia sekarang, bos. Kabar terbarunya, bos, sekarang si Ramai Rumatik berada di klub Persipura Jayapura, bos. Pemain ini, bos, musim kemarin berada di Liga 2 Indonesia dan menjadi top skornya, bos, alias pencetak gol terbanyak dengan jumlah 22 gol, bos. Mengalahkan striker-striker pemain asing di Liga 2 semuanya, bos. Seperti mengamuk ya, bos, kalau dibayangkan habis cedera langsung main di Persipura langsung menjadi top skor loh, bos. Dan menurut kabar dari hasil yang saya lihat dengan mata kepala sendiri di video pas Persipura melawan Ran Nusantara, si Ramai Rumatik ini dalam satu pertandingan itu mencetak hat-trick dengan mencetak jumlah 6 gol sekaligus, bos. Wow, sungguh luar biasa, bos. Pemain ini terkenal dengan kecepatannya dribble, bos. Di Papua sana digadang-gadang sebagai penggantinya si Boas Salosa, bos, legenda tim nasional Indonesia, bos. Semoga ya, bos, si Ramai Rumatik ini segera dipanggil di skuad Garuda Muda Timnas U23, bos, untuk menjalani kompetisi Piala AFF U23, bos. Nanti misalnya dipanggil,
terus ramai rumah kick main, dan dapat berbicara banyak, ataupun menciptakan gol-gol kembali di luar dugaan. Nah, ini bos, nantinya si ramai rumah kick ini akan dipromosikan di skuad Garuda Senior bos. Saya sangat-sangat tahu bos, pemain ini dulu kadang-kadang talentanya melebihi Ricky Buaya dan melebihi si Yakob Sayuri, meskipun sangat-sangat muda sekali bos. Untung apesnya, bukan untung apesnya, dia mengalami cedera bos, dan sekarang comeback lagi bos. Kita doakan saja ya bos, semoga pemain ini dilihat oleh pelatih Gerard Vandenberg, terus diamati, terus dipanggil di skuad Garuda. Kita doakan saja, dan kita doakan semoga timnas U23 menjadi juaranya Piala AFF U23 di tahun ini bos. Kalau ini menjadi juara bos timnas U23, maka dinamakan tahun-tahun ini adalah tahun generasi emas timnas U23 bos. Kenapa bos? Saya ngomong ada alasannya bos. Timnas U17 sudah masuk kompetisi tertinggi Piala Dunia. Misalnya timnas U23-nya menjadi juara Piala AFF, dan tim nasional seniornya nantinya bisa masuk ke Piala Dunia. Wow, ini yang namakan tahun-tahun generasi emas Indonesia bos. Mulai dari level yang paling muda, level tengah, sampai level senior, benar-benar juaranya di ASEAN Tenggara bos. Apapun itu, terlepas dari itu, kita doakan yang terbaik buat timnas U17, timnas U23, dan timnas senior bos. Oke bos, sampai berjumpa lagi, dan sampai bertemu lagi di lain hari. Plus yang terpenting, salam olahraga. Mantap jiwa, mantul-mantul, mantap betul bos.